Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman dan seakidah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia mendambakan yang namanya keselamatan. Saya, Anda, kita semua menginginkan keselamatan. Oke? Oke. Saudaraku, tapi tahu nggak? Ada hal-hal mungkin bagi sebagian orang hal itu kecil, tapi bisa saja membuat manusia selamat, bisa saja membuat manusia celaka. Apa itu? Dalam diri kita ada segumpal daging yang kapan kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah kita bisa selamat. Begitupun sebaliknya. Mau tahu? Mau tahu? Yakin? Kepoin yuk. Saudaraku, segumpal daging itu ialah hati dan lidah. Nah, kenapa dengan lidah? Banyak hal-hal yang terjadi atau banyak masalah yang terjadi itu diakibatkan oleh lidah. Perdamaian juga bisa disebabkan oleh lidah. Kita masih ingat peristiwa yang terjadi di negara kita baru-baru di Jakarta khususnya, aksi bela Islam. Tahu enggak itu pemicunya apa? Lidah. Kemudian peperangan-peperangan yang terjadi, pertikaian yang terjadi itu bisa berdamai lewat hubungan diplomasi. Berarti yang berperan adalah lidah. Jadi lidah begitu pentingnya sehingga Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi orang yang mampu menjaga lidah. Dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatu ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia dan salah satunya ialah hafizul lisan, orang yang mampu menjaga lidah. Bisa nggak kita menjaga lidah? Insya Allah kalau kita bisa, maka insya Allah surga rindu dengan kita. Saudaraku, mungkin pernah suatu ketika ada orang atau ada sahabat, ada rekan kantor, teman kerja yang kemudian menyakiti perasaan kita dengan lidahnya. Hari ini dia ngata-ngatain kita misalnya, besoknya minta maaf, besoknya begitu dia minta maaf mungkin bisa saja kita maafkan, tapi tetap sakitnya tuh di sini. Ibaratnya kita memaku, pakunya kita cabut, tapi bekasnya pasti masih ada. Oleh karena itu dalam keadaan marah ya diam aja, nggak usah ngomong apa-apa daripada kita ngomong menyakiti perasaan orang lain. Jadi ngegosip salah satu penyakit lidah. Banyak orang yang nggak bisa menahan itu, ngegosip kiri kanan, ngecerita orang. Tapi tahu nggak? Sekarang orang ngegosip bukan lagi dengan lidah. Zaman sudah berkembang. Banyak orang pendiam tapi hobi gosip. Caranya gimana? Ngegosipnya bukan lisannya yang ngegosip, tapi apanya? Jempolnya. Ngegosip di media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram, semuanya. Jadi hati-hati sekarang. Orang ngegosip udah canggih sekarang, modal jempol udah bisa ngegosip. Saudaraku, jadi media sosial itu selain punya manfaat, juga sebaliknya punya mudarat. Media sosial bisa kita gunakan untuk menebar kebaikan, menebar cahaya kebaikan. Tapi sebaliknya bisa juga orang dengan melalui media sosial menyebar berita-berita hoaks, berita-berita fitnah, provokasi, dan lain sebagainya. Ini manfaat dan mudarat media sosial tergantung kita. Banyak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh media sosial. Bahkan media sosial itu mampu mengakibatkan munculnya yang namanya dosa jariah. Maksudnya dosa jariah seperti apa? Mungkin di media sosial, di Facebook, khusus untuk akhwat, perempuan, mohon maaf, yang suka mengupload gambar atau foto, ya mohon maaf kelihatan seksi, membuka aurat, mungkin suatu saat kita sudah mati, akan tetapi gambar-gambar kita masih terpasang, gambar-gambar kita masih dinikmati oleh orang-orang yang bukan muhrim kita, maka di alam kubur kita mendapatkan dosanya. Itu dosa jariah lewat media sosial. Maka hati-hati menggunakan media sosial. Media sosial juga punya manfaat yang baik. Kita bisa menyebarkan kebaikan lewat media sosial sebagaimana yang Anda saksikan hari ini. Insya Allah
Semoga bermanfaat media sosialnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita menghindari yang namanya gosip. Gosip atau ghibah dalam istilah Arab. Gosip atau ghibah, karena kenapa? Dosa ini bisa menjadi penghancur bagi pahala-pahala kita, bisa menjadi penghancur bagi amalan-amalan kita. Mungkin kelihatannya kecil tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Ataukah misalkan kita digosipin sama orang, gak usah ngebalas. Gak usah ngebalas. Orang yang ngegosipin kita itu artinya orang yang iri sama kita. Iri itu ialah tanda tak mampu. Mereka sebetulnya memperhatikan kita dengan cara yang berbeda. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja apa yang menurut kita baik. Orang mau bilang apa, terserah. Kata orang Inggris, don't think to be the best, but think to do the best wherever you are. Jangan berpikir untuk menjadi yang terbaik, tapi berpikirlah untuk melakukan yang terbaik dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.